gambaran surga ini buat kita bukan gambaran yang sejati sebenarnya juga sebenarnya. Allah hanya menggambarkan ini karena sesuai dengan porsi kita sebagai manusia. Kita manusia pengennya, gambarannya itu pengennya perempuan yang cantik. Makanya digambarkan itu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana perempuan-perempuan yang salehah? Dapatnya kayak apa? Ya dia kan dapat juga laki-laki sejati yang juga ganteng-ganteng, yang tampan-tampan juga sebetulnya. Tapi tidak digambarkan kepada mereka. Kenapa? Karena sejatinya yang penasaran dengan keindahan dan kecantikan itu adalah kaum laki-laki. Itu sebetulnya. Jadi lebih banyak penggambarannya kepada mereka. Tapi kenikmatan yang dirasakan keduanya, laki-laki dan perempuan, itu masing-masing sama satu sama lain. Ini memang ayatnya gambarin tentang surga. Jadi tidak sampai ada pemahaman yang tertentu. Cuma dari situ kita bisa dapat penggambaran-penggambaran yang banyak. Seperti Ya. tadi digambarkan uh, pohon sidrin mamdud, nah, pohon berduri yang sudah nggak ada durinya lagi. Nah, itu gambaran tentang luar biasa. Untuk kenikmatan surga itu begitu. Ya, jadi kan kita juga dapati di kehidupan kita sekarang ini, pohon mawar itu kalau kita pegang durinya itu nggak indah dia, kita malah jadi luka. Tapi kalau durinya sudah nggak ada, yang kita lihat adalah keindahannya yang luar biasa, kan begitu. Nah, itu gambaran di surga juga begitu. Gambaran tentang surga digambarkan banyak tentang bidadari. Nah, itu supaya kita terbayang jangan sampai kenikmatan sesaat yang ada di dunia ini menggantikan kenikmatan abadi yang akan kita rasakan nanti di sana. Jadi kalau kita terbayang katakanlah perempuan-perempuan cantik di dunia saat ini, ya itu jangan sampai kita mengorbankan perempuan-perempuan cantik yang tersedia banyak dan perawan semua usia muda semua di sana menggantikan kita untuk berbuat maksiat dengan perempuan-perempuan dunia yang mungkin kita sempat tergoda dengan kecantikan mereka. Pak, bagaimana bisa sampai di usia 33 itu, Pak? Wallahu alam. Usia 33. Mungkin itu penggambaran usia random seseorang. Kan laki-laki gagahnya, sehatnya, tampannya di usia itu. Hmm, Perempuan juga begitu. ya, Kalau ya, ya. usianya baru 20-an terlalu muda. Bisa masih kelihatannya kekanak-kanakan begitu. Kalau dia udah usia 40 ke atas mungkin terlalu dewasa juga kelihatannya. Udah bunga agak gemuk-gemuk gitu kan istilahnya. Kelihatan gemuk Mungkin dia. Ya, 33 ya. itu penggambaran Ya. udah penggambaran yang paling istimewa. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Tentang Hmm. umur 33 tahun, tentang mereka perawan, itu semuanya hadis sahih dibilang. Nah, itu bisa dilihat walaupun ada hadis-hadis juga yang Israeliat itu kalau sudah menggambarkan tentang keperawanannya mereka seperti ini, seperti itu, sempitnya perawan mereka, itu sudah banyak Israeliat. Yang jelas kenikmatan surga nanti itu dalam hadis yang lain itu ada setiap saat supaya kita gembira dan itu kegembiraan yang dirasakan bagi orang-orang tertentu yang di sana merasakan kenikmatan itu kayak kita di dunia ini. Artinya kita di akhirat nanti ada yang senangnya buah-buahan, buah-buahan itulah kenikmatan dia. Ada yang Hmm. senangnya memandang, memandang itulah kenikmatan dia. Ada yang senangnya dengan perawan, wanita, maka perawan itulah kenikmatan dia, Allah sediakan. Pokoknya semua yang dia inginkan Allah sediakan. Dan orang seleranya kan beda-beda. Dari dunia juga kelihatan. Ada orang yang tertariknya dengan harta, tertariknya dengan wanita, tertariknya dengan jabatan, tertariknya dengan apa semua. Maka itulah kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka. Itu begitu. Nah, makanya dalam beramal pun Allah tidak minta kita beramal seluruhnya. Di antara kita ada yang bisa rajin beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah dengan banyak sedekah. Ada yang rajin kepada Allah dengan banyak rajin bangun malam. Ada yang dekat kepada Allah rajin dengan banyak berpuasa. Ada yang rajin kepada Allah dengan banyak bergaul dengan tetangga, sosial, manusia secara baik, penuh santun, kehormatan. Ada yang mungkin sama ibunya penghormatannya luar biasa. Kebaikan-kebaikan kita itu bermacam-macam dan tidak bisa kita yang katakanlah rajin bangun malam merendahkan orang yang tidak rajin bangun malam. Karena tidak kita tanpa kita sadari ternyata dia punya keunggulan amal dari sisi yang lain. Kita yang rajin puasa mungkin meremehkan orang yang nggak rajin puasa, ya. Padahal orang lain itu punya kelebihan lain, kelebihan dalam bersedekah, kelebihan dalam lain-lainnya amal itu begitu. Kenikmatan pun juga begitu. Jadi amal itu bermacam-macam,
Kemudian nikmat pun nanti juga akan bermacam-macam. Kira-kira seperti itu penggambarannya. Di dalam surat Al-Waqiah itu ada disinggung pohon bidara itu Pak Ustadz. Apakah ada Iya. kaitan dengan hadis yang menyatakan memandikan jenazah menggunakan daun bidara gitu? Apa ada hubungannya Pak Ustadz? Dalam keterangan-keterangan tentang hubungan langsungnya, wallahu alam, saya eh, belum pernah memahami sampai sejauh itu. Tapi kalau efek yang ditimbulkannya di darah itu menimbulkan aroma, ya, pewangian yang barangkali mayat itu kan mudah membusuk, dan kalau dia membusuk aromanya kan tidak bagus, ya. Maka dengan adanya daun bidara itu lebih mengawetkan, nggak sampai cepat berbau busuk seperti itu. Barangkali kaitannya dengan itu, ya. Jadi memang itu pun juga kalau nggak ada kan memandikan jenazah cukup dengan air saja, itu sudah cukup. Tidak dengan daun bidara. Nah, itu begitu. Itu sebetulnya itu. Ya. Bahkan ada yang pakai kapur barus. Kapur barus itu pun sebetulnya ada yang berpendapat itu hanya untuk ketika dia dimandikan, sebagaimana wanginya sabun. Nah, itu boleh masih dipakai. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan itu kan mengandung alkohol ini semua, alkohol tidak dilarang untuk dipakai, ya, untuk digunakan. Nah, karena itu untuk proses apa namanya, uh, uh, kan apa namanya istilahnya, uh, ya, uh, fermentasinya istilahnya, proses dari dia wangian apa, bunga atau apa menjadi sabun itu kan itu ada proses kimia. Nah, untuk proses itu nggak ada masalah menggunakan alkohol. Yang dilarang alkohol itu adalah untuk kita minum. Nah, karena itu memabukkan nantinya, itu mengarah ke sana. Tapi kalau dia seperti itu nggak apa namanya, tidak masalah. Jadi kaitannya barangkali itu untuk sedikit ada pengawetan, pengawetannya yang alami, bukan pengawetan yang balsam kayak orang-orang Mesir yang melakukan apa gitu sampai ya supaya tetap dia utuh, dia cari apa begitu biar tetap kelihatan. Tetap aja walaupun dia cantik, dia indah di hadapan kita, kalau dia tidak bisa bergerak, dia tidak ada ruhnya, dia lama kelamaan akan membosankan, kan begitu. Beda dengan kita memandang orang yang ada ruhnya. Nah, itu memang kita masih tertarik kepada orang itu. Barangkali begitu ada kaitannya. Tidak disebutkan secara khusus mengapa kita dianjurkan pakai daun bidara seperti itu. Dalam beberapa kisah yang ada di Quran kan itu banyak kan cerita tentang surga, mengenai kenikmatan di surga ya. Kalau kaitannya dengan kita untuk dapatkan surga itu kan kita di dunia ini disyaratkan untuk menjalankan ibadah ya. Nah, nanti ketika sudah ada di surga, apakah ada bentuk-bentuk ibadah lanjutan selain yang ada ya kita jalankan saat ini atau gimana? Begini, taklifah namanya, beban, kewajiban atau syariat yang Allah turunkan kepada kita hambanya. Itu hanya ada di dunia. Di akhirat tidak ada lagi kewajiban-kewajiban. Semuanya adalah apa yang kita lakukan, Allah hanya menerangkan untuk keselamatan kita. Nah, ini kalau mau nikmati pohon ini itu aja penjelasan itu. Tapi tidak ada lagi kewajiban. Kewajiban beribadah, kewajiban kita taat untuk melakukan ini itu, semuanya tidak. Ya. Kalaupun ada kita melakukan kewajiban, kita melakukan ketaatan kepada Allah itu bukan kewajiban, dan itu adalah karena kita merasa itulah kenikmatannya. Jadi ketika menambah kenikmatan kita sujud, maka kita akan nikmati sujud itu. Ketika kita akan merasakan kenikmatan kita dengan berdiri, berdoa, memohon kepada Allah, itu bagi kita sebuah kenikmatan, maka itulah yang kita lakukan. Jadi melakukannya bukan karena kewajiban, tapi karena kenikmatan. Karena kita melakukan itu untuk kepuasan. Bertambah kepuasan diri, bertambah kenikmatan diri, bertambah kesenangan kita, bertambah kebahagiaan kita. Jadi yang ada seperti itu. Sebagian kita mungkin sudah ada mencapai level beribadah, merasakan kenikmatan. Tapi cukup banyak di antara kita yang merasakan tetap ibadah itu adalah beban. Ya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, bangun malam, pada beliau sudah di jam masuk surga. Itu beliau kan menjawabnya, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?
Afala akunu abdan syakuro, apa enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, rajin bangun malam, sholat tahajud meskipun kakinya sampai bengkak. Buat kita mungkin terasa itu kayak membebani beliau, tapi buat beliau sendiri ketika beliau sujud, beliau bangun malam itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu nanti di akhirat yang ada adalah ibadah yang sifatnya kenikmatan. Kalau yang sifatnya kewajiban dan menjadi beban itu tidak ada lagi nanti di akhirat. Cukup di dunia saja itu sudah yang menjadi beban buat kita saat ini. Nah, itu begitu. Berarti lebih konteksnya ke mewujudkan rasa syukur ya, sudah mendapat pencapaian tersebut. Betul, itu yang ada. Kalau kita rasa nggak perlu lagi sujud, kita nggak akan sujud juga, dan itu Allah tidak marah, Allah tidak larang lagi. Di akhirat sudah nggak ada lagi, semuanya radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka terpuaskan dengan apa yang Allah berikan dan Allah juga terpuaskan dengan apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Allah mengukurnya dunia saja. Ya, udah nggak dilihat lagi. Itu begitu Islam. Bagaimana dengan ayat yang 25 tadi ya? Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Terus kemudian tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi gini, kenapa diungkapkan keterangan kalimat tadi ya? La yasma'una fiha lagwan wala ta'fiman illa qilan salaman salaman. Itu untuk menunjukkan kepada kita kata-kata inilah yang mestinya juga ada di dunia. Di surga itu seperti itu keadaan mereka. Mereka ngomongnya yang baik-baik. Dan itulah omongan penduduk surga. Saling mendoakan, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada kata-kata dosa dan tidak ada kata-kata yang mungkin tidak menjadi dosa, tapi nggak ada gunanya. Itu yang namanya lagwi itu. Nah, dunia tempat kita tinggal sekarang ini, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat itu, harusnya kita juga jaga gitu. Artinya kita jaga jangan sampai melakukan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, karena boleh jadi nanti di akhirat itu kita akan tidak lihat lagi. Jadi akhirnya maksudnya gini, kalau kita ingin di akhirat dapat kenikmatan semacam itu, dunianya pun juga kita harus jaga, jangan berbuat seperti itu. Ya, itu kira-kira begitu. Dan kalau digambarkan di surga seperti itu keadaannya, itu sekaligus meyakinkan diri kita bahwa penduduk surga itu semuanya baik, semuanya betul-betul orang-orang yang soleh, betul-betul orang yang pantas mendapatkan surga. Ya, jadi istilahnya, oh pantas mereka dapat surga karena mereka begitu. Seperti kita di dunia melihat ada orang yang sukses, dia jadi juara satu sepak bola, juara satu bulu tangkis, juara satu itu semua. Kita mungkin hanya melihat orang itu juaranya saja. Tapi begitu kita lihat perjuangannya, bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka sungguh-sungguh untuk mencapai capaiannya itu, kita baru akan mengatakan, oh wajar dia juara. Bangun pagi, terus latihan. Bangun pagi, terus main bulu tangkis. Masih kecil, sudah main bulu tangkis. Pantas dia juara. Terus latihan ke klub ini, klub itu, dan misalnya. Kita baru mengatakan itu wajar ketika orang itu sudah dalam pencapaiannya dan tahu latar belakangnya. Itu begitu. Nah, di akhirat itu begitu. Kita akan lihat itu hanya puncaknya. Tapi mereka bisa sampai puncak itu bukan berarti begitu saja mereka peroleh. Tidak dengan gratis mereka dapat surga itu. Mereka dengan perjuangannya ketika mereka hidup di dunia. Kan begitu. Nah, itu sebetulnya kurang lebih seperti itulah buat kita, sehingga kita jadi merasa oh, nggak apa-apa deh saya susah dulu di dunia sekarang, nggak apa-apa deh saya menderita dulu di dunia sekarang, toh saya akan dapat kebahagiaan itu. Makanya orang yang tidak pernah merasakan derita hidup di dunia, barangkali orang yang paling sulit dapat surga nanti. Barangkali kita bilang begitu, nggak pernah rasakan derita di dunia, hati-hati, susah dapat surga dia. Tapi emang nggak mungkin kan? Memang ayatnya kan selalu Allah akan memberi cobaan ke kita.
Betul, betul. Itu begitu. Jadi, tapi kan Bisa ada orang yang jadi. mungkin hidupnya enak-enak saja begitu. Hati-hati itu justru jangan-jangan Istidroj itu. dia nggak dapat lagi nanti di akhirat kan gitu. Ya, Nah, ya. mungkin kita terbayang orang yang anak cucunya konglomerat lah katakanlah. Udah nggak ngapa-ngapain saja, nggak sekolah pun mungkin mereka dapat kenikmatan itu semua. Ya, Ya. kan begitu. Ya, ya. Baik. Jadi memang Alhamdulillah. sejalan itu Pak dengan penjelasan terakhir itu memang. Jadi saya sempat diskusi kenapa penggambaran kondisi di surga itu bukan bentuknya kekayaan dunia gitu Pak ya, supaya dakwah kepada orang-orang itu, terutama misalnya orang kafir itu lebih menarik, misalnya kekayaan harta emas gitu ya. Tapi kok penggambarannya seperti yang dijelaskan seperti itu tadi Pak. Mungkin bisa Ya. lebih diperdalam Pak ya tadi ya. Kenapa kok bukan sifatnya harta benda gitu ya Pak ya? Sangat menarik Pak, Pak Ustadz. Ya. Baik. Yang pertama, kita harus memahami dulu hadis Nabi ini yang mengatakan kenikmatan surga sebuah kenikmatan yang tidak ada batasnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata kita di dunia ini. Seperti itu nikmatnya bentuknya. Tidak pernah terdengar oleh kita di telinga kita ini tentang kenikmatan semacam itu. Dan tidak pernah terbayangkan, terlintas di hati. Nggak pernah kenikmatan itu terbayangkan. Nah, seperti itulah kenikmatan di surga. Adapun penggambarannya tentang bidadari, tentang divan-divan, berhadapan-hadapan, semua itu dalam rangka untuk membuat kita itu merasa punya hasrat, karena itulah keinginan kita. Barangkali penggambaran tentang dunianya, tentang harta, tentang banyaknya harta dan lainnya, itu akan ada di tempat yang lain. Di tentang gambaran surga, di ayat yang lain itu ada. Tentang kita punya apapun, semuanya dari emas, semuanya. Tadinya udah mulai disinggung tuh. Kita punya cangkir, ya, itu kita punya tempat duduk dari emas, mutiara, permata itu kan sudah gambaran benda yang sangat mahal. Gitu. Itu kan berarti punya nilai. Nah, mungkin tidak terlalu detail tentang gambaran kekayaan kita sampai sekian miliar yang kita punya, sekian triliun yang kita punya. Barangkali itu untuk menggambarkan kepada kita sejatinya bukan banyaknya itu yang kita inginkan. Sejatinya kita inginkan adalah puncak kenikmatannya itu. Apa sih tujuan dari kita punya harta yang banyak? Kita ingin punya rumah yang mewah. Misalnya. Kita ingin punya istri yang cantik. Kita ingin punya gedung yang bagus. Kita punya istana. Nah, gambaran itulah yang digambarkan dalam surga. Kita akan ada istana, akan ada perangkat-perangkat perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas, dari perak, dari mutiara. Ya, kita akan punya istri yang cantik. Yang semuanya itu adalah tujuan kita punya dunia. Kan orang bekerja keras, ingin punya harta, punya duit, punya tabungan yang banyak. Untuk apa? Apa cuma ditabung saja? Kan untuk dibelanjakan. Belanja apa? Nah, belanja tadi biar punya rumah, biar punya tempat yang indah, punya emas, biar punya istri yang cantik, kan gitu. Selain di dunia itu kan orang dengan harta yang banyak dia bisa membeli apapun. Itu begitu. Barangkali itu penggambaran surga bentuknya seperti yang tadi kita lihat, itu adalah karena kita Allah perlihatkan itulah yang diinginkan oleh manusia, yang dituju oleh manusia. Dan hakikatnya tidak persis seperti itu, lebih dari itu. Kalau bicara hakikat, lebih dari yang tergambarkan. Itu hanya untuk buat kita saja, digambarkan begitu aja udah sangat istimewa buat kita. Apalagi hakikatnya lebih dari itu. Ya seperti surga yang umum di ayat-ayat Quran itu kan mengalir di bawahnya sungai. Itu kan penggambaran untuk orang-orang Mekah. Yang kalau rumahnya ada aliran sungai, wah itu sudah sangat istimewa. Karena di sana susah air. Ya. Makanya surga pada awalnya penggambarannya seperti itu. Karena untuk mereka, ketika ayat itu turun, mereka lah yang menjadi objek pemahaman untuk meyakinkan mereka tentang kenikmatan surga. Karena waktu itu orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Tolong digarisbawahi ini. Beda dengan orang Nasrani dan orang Yahudi percaya tentang hari kiamat. Tapi orang-orang Arab Quraisy itu nggak percaya kiamat. Makanya digambarkan kiamat kayak begitu. Biar mereka
merasa yakin kiamat itu sesuatu hal yang pasti terjadi, sesuatu yang pasti ada, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di saat itu. Nah, itu untuk meyakinkan orang-orang Arab Quraisy musyrikin yang tidak percaya tentang hari kiamat. Surah Al-Waqiah itu ayat ini, ayat 47. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Nah, itu orang kafir Quraisy itu bilang begitu. Apakah nanti, mereka bilang kalau kami mati, kami udah jadi debu, ya, malah ada yang dibakar kan gitu kan kalau sekarang, tanah lalu jadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Apa bisa begitu? Nah, itu pertanyaan orang-orang kafir Quraisy yang nggak percaya itu. Ya. Awa'aba'unal awwalun, apakah juga orang-orang tua kita yang terdahulu juga bisa begitu, hidup lagi, bangkit bersama kita nanti di akhirat? Nah, mereka bertanya begitu. Malah Allah katakan, Qul innal awwalin wal akhirin. Semuanya, yang awal dan yang akhir akan sama-sama nanti dibangkitkan. Lama jumu'una ila miqatin yaumin ma'lum. Semua akan Allah kumpulkan bersama-sama pada hari yang sudah Allah tentukan. Itulah hari kiamat maksudnya. Terkait dengan tingkat-tingkatan surga nggak, Ustaz? Kenikmatan di surga itu ada kan? Surga ada berapa? Oh, banyak, ada beberapa tingkatan. Yang tertinggi itu surga Firdaus. Nah, begini, di ayat ini cukup digambarkan dengan 3 golongan saja. Itu untuk membuat kita, ya, paling tidak menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun atau golongan yamin, jangan golongan shimal. Karena kenikmatan surga yang standarnya saja sudah seperti itu. Itu maksudnya. Ini yang kita bicara ini standar kenikmatan surga sebetulnya. Kalau ada yang lebih istimewa lagi, itu karena seperti surga Firdaus, kita akan ketemu dengan para nabi. Satu rumah. Dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Adam, dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Itu kelebihannya. Jadi kenikmatannya itu hanya kelebihan-kelebihan tertentu, dan tapi standar kenikmatannya sudah luar biasa. Jadi jangan dianggap surga yang paling rendah itu kenikmatannya standar dengan kenikmatan orang yang punya dunia sekarang ini. Jauh lebih dari itu. Makanya disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kenikmatan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi istilahnya bukan seluas bumi saja, seluas langit dan bumi. Kita tahu bumi itu nggak ada apa-apanya dalam alam jagat raya yang terbentang luas di alam semesta ini, yang disebut langit itu. Nah, itu kenikmatan surga nanti lebih dari itu. Jadi yang kita bicarakan ini adalah standar penghuninya, standar kenikmatan surga dan orang-orang yang akan menghuninya. Nah, memang ada yang menafsirkan golongan pertama itu adalah orang yang masuk surga langsung. Ashabul yamin, orang yang masuk surga tapi pakai mampir dulu. Tapi kalau melihat keterangan tadi, sebetulnya juga tidak seperti itu persis. Karena boleh jadi dia juga masuk surga langsung, tapi karena amalnya ada yang masih tidak seistimewa orang-orang tertentu, maka dia di tempat yang berbeda. Jadi ini lebih kepada untuk membuat kita seperti yang dalam ayat Al-Quran dikatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan nanti dalam memperoleh kenikmatan surga itu, hendaklah kalian berlomba-lomba satu sama lain untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Karena kalau orang yang di dunianya sekarang ini dia rajin bangun malam, seperti Nabi sholat malamnya, yang orang yang nggak pernah sholat malam, sama-sama mau surga, surganya sama, ya barangkali untuk apa orang berlomba-lomba, kan begitu. Jadi padahal kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuannya adalah supaya kita dapat surga yang tertinggi, dan itu adalah surga Firdaus namanya. Ada tingkatannya, ya. Nanti kita akan dalami sampai ke sana. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad yang sudah Isra Mi'raj itu artinya sudah merasakan kenikmatan surga gitu, seperti itu, Ustaz? Beliau bukan merasakan kenikmatan surga, tapi sudah melihat, mengetahui bagaimana kehidupan ahli surga, bagaimana kehidupan ahli neraka. Beliau sendiri tidak diajak masuk ke dalam surga, tapi digambarkan kepada beliau tentang bagaimana kehidupan ahli surga dan bagaimana kehidupan ahli neraka. Itu yang ada. Ya. Kan surga dan nerakanya belum disediakan lagi
karena kita masih dalam kehidupan di dunia saat ini. Orang-orang yang wafat terdahulu pun seperti Nabi Adam belum ada di surga lagi. Mereka ada di alam barzakh namanya. Jadi kalau bahasa agama lain mungkin bilang mereka sudah kembali ke surga. Kalau kita tidak. Dalam keyakinan kita umat Islam, orang yang wafat itu kembali ke tempat yang namanya alam barzakh. Ruhnya ke sisi Allah, tapi dirinya dalam kenikmatan di alam barzakh. Alam barzakh itu dunia sudah ditinggalkan, akhirat belum lagi sampai ke sana, itu maksudnya. Akhirat belum sampai, dunia sudah ditinggalkan. Itulah alam barzakh, alam yang masih memberikan kesempatan buat kita yang masih kurang-kurang amalnya, itu menjadi tinggi derajatnya lebih lagi dengan doa, dengan perbuatan amal soleh anak-anak keturunan kita, ya sedekahnya anak-anak kita, ya doa-doa mereka itu membuat kita berubah. Ya. Yang tadinya mungkin ada kesalahan dan dosa, dosanya diampuni berkat orang yang hidup mendoakan mereka yang sudah wafat itu. Kita yang sudah tempatnya lapang luas di alam barzakh akan lebih luas lagi, lebih nikmat lagi karena doa-doa mereka. Dan semuanya itu istilahnya ketika di alam barzakh masih ada kesempatan, peluang untuk berubah menjadi lebih lagi. Ya, baik lebih baik maupun lebih dalam arti selamat dari azab itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahwa di belakang mereka setelah mereka meninggal dunia ada satu tempat yaitu alam barzakh sampai nanti mereka dibangkitkan. Itu di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99. 98 atau 99 itu. Ada pandangan Ustadz yang menyatakan kalau nikmat surga yang tertinggi itu adalah nikmat ketika memandang wajah Allah. Seperti itu Ustadz. Itu gimana Betul. ya Ustadz? Betul. Itu hadis Nabi dan dalam Al-Quran disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah penduduk surga itu berseri-seri dan berseri-seri wajah mereka akan lebih lagi ketika mereka memandang Allah dengan mata telanjang, dengan langsung. Betul. Nanti salah satu kenikmatan surga yang puncak adalah kita melihat Allah dengan mata kepala langsung. Nah itu betul. Itu betul, ada hadisnya, hadis sahih itu. Nah, itu kenikmatan yang barangkali kalau sudah sampai derajat itu sudah kita boleh dibilang mungkin nggak mau yang lain lagi. Itu barangkali begitu. Balik. Makanya dulu Umar bin Khattab waktu Fathu Mekah itu beliau bilang ketika orang senang-senang kita sudah kembali menguasai Mekah, kita sudah menang dalam perjuangan ini, kita sudah kembali berarti hidup damai aman di negeri kita yang kita cintai yaitu Mekah Al-Mukarramah. Tapi Nabi Umar mengatakan belum, kalau bagiku belum. Sampai nanti aku melihat Allah dengan mata kepalaku nanti di sisinya. Nah itu baru kenikmatan yang abadi, kata beliau. Walaupun itu sudah kenikmatan waktu menang itu. Tapi kemenangan itu masih belum apa-apa. Karena itu juga kemenangan itu masih harus dipelihara juga. Karena kalau kemenangan tidak dipelihara, kita nggak istiqomah dalam ketaatan, kemenangan akan membuat orang itu malah jadi bersikap sombong, lupa diri. Nah itu kan malah akhirnya jadi ujung-ujungnya berbuat maksiat juga dan dosa juga. Ya, sebagaimana banyak generasi kekhalifahan zaman Umayyah, Abbasiyah, ya, Utsmaniyah, itu banyak raja-raja yang akhirnya melampaui batas kehidupannya karena mereka sudah di puncak kemenangan. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang bisa juga terjatuh dengan lupa diri, dengan tidak bersyukur. Wallahu a'lam bishawab.